Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insyaallah pasti sehat semua. Sebelumnya saya selaku admin channel Indonesia Seleb mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan mengawal kasus ini. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini. Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang sampai terungkap. Dan yang terbaru kali ini, disebut terobos garis polisi, Yosef ngaku hanya ambil kucing, ada Yoris yang lihat di TKP. Kasus Subang kian mengerucut kepada bukti-bukti usai kejadian penemuan mayat di Subang. Saksi-saksi inti yang dihadirkan polisi seolah saling lempar terkait kejadian saat ditemukannya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu terbunuh di rumahnya. Saksi lain menyebutkan bahwa usai kejadian ada saksi-saksi lain yang juga masuk ke lokasi kejadian, bahkan sempat membawa sesuatu. Namun saat dikonfirmasi, saksi yang dituding masuk dan menerobos garis polisi tersebut masuk lokasi kejadian dan sudah mengantongi izin. Dari penuturan kuasa hukum Yosef, ia bersama adik kandungnya yakni Mulyana klarifikasi terkait dengan pernyataan dari Yoris yang menganggap bahwa keduanya juga pernah menerobos dari garis polisi yang terpasang di TKP. Diketahui sebelumnya, Yosef sendiri merupakan suami sekaligus ayah dari korban perampasan nyawa yang terjadi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kuasa hukum Yosef saat memberikan klarifikasi mengenai tuduhan anak Yosef, Yoris, dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Kamis, tanggal 11 November tahun 2021. Melalui kuasa hukumnya, Yosef mengatakan bahwa pernyataan dari anak tertuanya Yosef yakni Yoris yang menganggap bahwa Yosef bersama adiknya yang juga menerobos garis polisi itu benar adanya. Jadi begini, kita perlu klarifikasi bahwa apa yang disampaikan Yoris bersama dengan pengacaranya itu tidak benar, ucap Fajar Sidik kuasa hukum Yosef saat ditemui Tribun di kantornya, Kamis, tanggal 11 November tahun 2021. Fajar menjelaskan, Yosef bersama dengan adik kandungnya yang mendatangi TKP pada saat tanggal 19 Agustus tahun 2021 lalu itu karena diminta pihak kepolisian untuk mengambil hewan peliharaan seperti kucing yang masih berada di rumah korban. Pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 lalu itu Pak Mul bersama Pak Yosef pada saat jam 2 siang itu berada di Polsek Jalan Jaga. Ketika itu ada telepon dari pihak kepolisian untuk datang ke TKP terkait dengan ada kucingnya almarhum yang untuk diselamatkan karena masih berada di dalam, katanya. Menurut Fajar, Yosef bersama adik kandungnya yang datang ke TKP tersebut didampingi langsung bersama dengan pihak kepolisian. Pada jam 4 sore itu Pak Yosef dengan Pak Mulyana datang 2 mobil ke TKP itu pun bersama dengan penyidik. Sekali lagi saya tegaskan ini bersama dengan penyidik datang ke TKP-nya untuk mengambil kucing milik korban, ujar Fajar. Dan pada saat itu juga, menurut Fajar bahwa Yosef kliennya tidak masuk ke dalam TKP dan hanya mengobrol bersama Yoris di luar rumah. Sebelumnya, pada pemeriksaan lanjutan Yoris pada Rabu, tanggal 10 November tahun 2021, Yoris mengungkapkan melalui kuasa hukumnya bahwa bukan hanya Danu yang menerobos dari garis polisi, Yosef bersama adik kandungnya juga dianggap menerobos garis polisi dan memasuki TKP. Dan bagaimana menurut kalian, apakah Yosef dan adiknya Mulyana bersalah dalam pengungkapan kasus Subang?